Kalau dulu Pak Jokowi itu sangat-sangat butuh dukungan ulama gitu ya, sampai kemudian cawapresnya adalah Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita menyiapkan mental untuk berkompetisi secara sehat di dalam menghadapi momen-momen politik di tahun-tahun yang akan datang. Meskipun demikian, kami menemukan sebuah video yang diunggah di sebuah YouTube yang menurut kami kurang begitu etis, atau dalam apa yang bisa kami tangkap bisa dianggap sebagai sebuah perendahan terhadap Jokowi, bahkan lebih jauh lagi terhadap ulama, di mana salah satu pendukung calon Ganjar melakukan blunder dengan statementnya yang seolah mengunggulkan Ganjar dari pengalamannya yang 2 kali di DPR, sedangkan Jokowi tidak pernah di DPR gitu. Dia merendahkan dengan bahwa Jokowi sampai-sampai harus mendapatkan backup ulama dengan mengangkat wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tidak dipandang sebagai sebuah sharing politik, sebagai sama-sama bagian daripada kekuatan anak bangsa. Ini sangat blunder dan kurang produktif bagi Ganjar Pranowo itu sendiri yang dilakukan oleh salah satu pendukungnya. Mari kita lihat apa yang dia katakan. Ternyata Pak Ganjar itu secara karakter, secara pribadi itu jauh lebih kuat dibandingkan Presiden Jokowi. Karena misalkan kalau dari sisi pengalaman gitu ya, Pak Ganjar 2 periode dan sebagai Gubernur Jawa Tengah dan pernah menjadi anggota DPR RI. Ini kan secara pengalaman atau referensi politiknya tuh jauh lebih bagus dibandingkan Pak Jokowi yang dulu hanya ada di eksekutif gitu ya. Pak Jokowi itu kan dari Solo, Jakarta, terus kemudian presiden gitu ya. Belum pernah di DPR. Nah, Pak Ganjar pernah di DPR. Lalu secara karakter pribadi atau personal branding misalkan, Pak Ganjar itu nggak bisa diserang dengan isu-isu yang dulu dialamatkan kepada Pak Jokowi. Itu sama sekali nggak bisa gitu. Jadi kalau dulu Pak Jokowi itu sangat-sangat butuh dukungan ulama gitu ya, sampai kemudian cawapresnya adalah Ma'ruf Amin. Nah, Pak Ganjar hari ini itu nggak terlalu butuh gitu, karena orang tuanya itu nggak bisa diidentikan dengan PKI misalkan. Ini ya, saya pikir ini sebuah blunder bagi seorang tim yang mungkin menganalisa, mungkin sedang apalah yang saya nggak tahu apa yang ada di dalam benaknya. Tapi kalau ini diterus-teruskan seperti ini, kalian akan mendapatkan sebuah kejutan-kejutan tersendiri. Dan kami sudah mengumpulkan data-data itu. Maaf bahwa pengalaman di DPR RI tidak menjamin seseorang memiliki kualitas yang lebih daripada orang yang belum pernah duduk di DPR RI, terlebih dengan Jokowi. Bahwa Pak Jokowi terlalu diremehkan sehingga pada periode kedua dia harus bersandingan dengan seorang ulama, dan kesannya seolah-olah Ganjar tidak membutuhkan backup ulama, maka ini pula akan ada banyak kejutan-kejutan dari statement ini. Ini menambah sebuah deretan panjang yang sudah diinventarisir di kalangan para
setidaknya santri lah, pengikut-pengikut ulama. Kalau ulama mungkin tidak begitu memusingkan sebuah fenomena-fenomena sosial politik, tapi santri biasanya masih rajin mencatat persoalan-persoalan. Yang kedua, bahwa di dalam statement berikutnya juga terlalu membandingkan antara Jokowi dengan Ganjar itu dari sisi physically-nya, dari sisi penampilannya, dari sisi yang itu menurut saya tidak etis lah. Kalau mau kita mengkritik seorang, kalau kita mau mengunggulkan seorang, ya bukan dari physically-nya, tapi dari bagaimana gagasan-gagasan seseorang itu. Lalu kemudian Pak Ganjar juga nggak bisa disebut pelongo-pelongo seperti yang dialamatkan kepada Pak Jokowi gitu ya. Karena kalau Pak Jokowi bicara itu kan orang teknis gitu ya, orang lapangan itu kadang agak kurang komunikasinya ya. Nah sekarang Pak Ganjar nggak bisa gitu. Pak Ganjar itu pernah jadi anggota DPR. Jadi nggak usah lah membanding-bandingkan secara physically hanya karena Pak Ganjar pernah menjadi DPR 2 periode sementara Pak Jokowi belum. Toh kita tidak bisa memungkiri bahwa image masyarakat tentang DPR juga dalam tanda petik masih terngiang-ngiang dengan apa yang disampaikan oleh Gus Dur seperti TK atau taman kanak-kanak. Kita juga bisa melihat secara gamblang bagaimana beberapa waktu yang lalu anggota DPR melakukan rapat terbuka dengan Mahfud MD yang saya pikir semuanya hampir memberikan penilaian yang negatif terhadap sistem komunikasi mereka berhadapan dengan Mahfud MD. Jadi tidak menjamin seseorang itu karena pengalaman 2 kali menjadi anggota DPR lalu dia lebih hebat dari yang lainnya. Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita, wal jahilu jahilun walau kana raisal qaumi. Orang bodoh tetap saja orang bodoh meskipun dia mungkin secara nasibnya menempati posisi-posisi sebagai pemimpin masyarakat. Jadi banyak bacaan yang harus kita lakukan kalau kita mau menganalisa sebuah peristiwa, kita mau menilai seorang pemimpin. Dan yang kami sesalkan juga ada statement yang seolah-olah itu mengarah untuk menyerang terhadap Prabowo dengan dalam tanda petik ya black campaign lah, dalam tanda petik masa lalu diungkit-ungkit lagi, yang sementara masa lalunya semua orang juga memiliki masa lalu yang bisa saja diungkit-ungkit. Apalagi ya sebagai pejabat tentunya masyarakat memiliki sorotan, memiliki sudut pandang yang lebih jeli daripada para pendukungnya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sekali lagi sangat naif kalau salah satu dari pendukung Ganjar menafikan atau merendahkan Jokowi dan merendahkan ulama. Banyak hal yang masih banyak harus dibenahi dari Ganjar kalau kepingin menang. Dan banyak juga orang yang masih menunggu instruksi Jokowi terhadap persoalan Pilpres yang akan datang. Masih banyak juga orang-orang yang masih menunggu bagaimana sikap para ulama untuk menentukan pilihan dalam Pilpres yang akan datang, dan itu lebih ya, dilakukannya dengan cara silent. Ada kode etik komunikasi antara ulama dengan pengikutnya yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Jadi berhati-hatilah berkomentar tentang ulama
Kita punya bahasa tersendiri, kita punya logika tersendiri, kita punya struktur kalimat atau balaghah tersendiri di dalam berkomunikasi dengan internal kita yang tidak dipahami oleh orang lain. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.